Ya, seperti ini teman-teman, keseruan kita as a family di Kampung Ponorogo. Alhamdulillah. Ya Allah, udah start nih teman-teman, aku masih ngombe. Hai teman-teman, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku sudah mirip ibu guru apa belum? Diulangi ya. Hai teman-teman, selamat siang dari Amerika Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga dimanapun teman-teman berada senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Siang ini saya usahakan untuk menyapa teman-teman kembali. Saya males banget melakukan aktivitas di luar rumah soalnya. Hari ini meskipun tampak cerah, matahari mentor-mentor, tetapi anginnya teman-teman dingin banget. Itu barangkali angin dari utara sana biasanya yang membawa hawa dingin seperti AC. Nah, sekalian siang ini saya akan mencoba memenuhi salah satu request dari teman kita, yang mana beliau ini meminta saya untuk mengupload video-video maupun foto-foto yang barangkali saya masih simpan di mana penyimpanannya yang barangkali masih saya simpan, foto-foto maupun video memori waktu kita masih di Indonesia, saat Pak Wahid juga masih di Indonesia, saat Pak Wahid ke Indonesia waktu itu. Bagi kalian yang sudah bergabung lama di channel kita ini, barangkali juga sudah tahu bahwa sejak kepindahan kita di 2015 ke Amerika Serikat ini sampai 2026, kita itu belum pernah teman-teman sama sekali mudik. Untuk alasannya ya karena sesuatu sudah saya jelaskan di sini nih. Bagi kalian yang baru bergabung, silahkan saja kepoin ya teman-teman, alasan kita sama sekali belum pernah mudik ke Indonesia. Ya udah teman-teman, kita langsung saja. Saya akan mencoba mengupload atau melampirkan foto maupun video-video dari momen-momen kebersamaan saat bersama Pak Wahid di Indonesia. Dadah. Dari foto ini kalau kita perhatikan sepertinya Pak Wahid tampak lelah sekali ya teman-teman. Ya barangkali harus bekerja di samping menyiapkan segala sesuatunya berupa persyaratan untuk menikah kita di Indonesia pada waktu itu. Foto ini diambil sekitar 2 mingguan sebelum beliau ke Indonesia, tepatnya di awal Februari 2014 teman-teman. Ini beliau sedang berada di Islamic Center tempat sehabis sholat Jumat, sedang menunggu keluarnya surat official yang dibuat oleh Islamic Center setempat yang menerangkan atau menyatakan bahwa Pak Wahid adalah benar-benar seorang muslim. Dan surat itu juga yang merupakan salah satu persyaratan untuk menikah di KUA di Indonesia teman-teman. Sementara Pak Wahid menyiapkan segala sesuatunya, ini Adel Adel waktu itu bersama almarhum Bapak sedang menjemput paketan yang dipaketkan oleh Pak Wahid. Ini berupa mainannya Adel dan juga barang-barangnya Pak Wahid seperti baju dan sebagainya ya teman-teman. Seperti yang kita ketahui bersama, kalau di Indonesia itu susah untuk nyari ukuran sebesar Pak Wahid. Makanya Pak Wahid memaketkan saja berupa baju-bajunya ke Indonesia sebelum beliau tiba di Indonesia. Akhirnya tiba waktunya untuk ke Indonesia. Ini Pak Wahid sudah mulai ngepack. Beliau hanya membawa tas kecil ini saja teman-teman, karena semuanya sudah dipaketkan. Ini beliau juga sudah cukur rambut, tampak ganteng sekali. Terbang dengan United. Ini sudah tiba di Jepang. Saya nggak tahu bandaranya apa, lupa teman-teman. Setelah dari Jepang, beliau transit lagi di bandara Singapura, yaitu Changi Airport. Beliau di sini
stranded sekitar saya nggak tahu 3 hari 2 malam kalau nggak salah teman-teman. Tuh beliau tampak lelah sekali, difotoin waktu beliau ngopi dari bandara ini. Rencananya akan terbang dengan Garuda ke Juanda besok harinya, tetapi ya ternyata di tempat kita Gunung Kelut meletus teman-teman. Pagi-pagi saya buka pintu, ternyata ya keadaannya seperti ini. Lihat TV di berita, Juanda waktu itu tutup dan tutupnya itu beberapa hari teman-teman. Jadi ya gimana ya, sad juga, sedih juga Pak Wahid harus stranded di Singapura. Sudah sampai Singapura malah get stuck di sana ya. Ini beliau teman-teman tampak lelah, tampak apa ya, ngantuk apa gimana. Ini penerbangan ke Surabaya cancel tanggal 15 Februari 2014. Tapi akhirnya kita dapat alternatif, yaitu Pak Wahid terbang ke Jakarta baru ke Semarang. Nah, ini saat kita bersama Pak Wahid, kita sudah menjemput Pak Wahid di Bandara Semarang teman-teman, dari Jakarta ya. Dari sini besoknya kita langsung ke Surabaya, ke American Embassy mengurus surat lagi yang sudah dijadwalkan. Kita sudah make appointment dengan embassy yang ada di Surabaya, surat keterangan yang menyatakan bahwa Pak Wahid ini single. Jadi jangan sampai ada seperti kasus-kasus Inara itu menikah tapi suaminya masih punya istri di sini, seperti itu teman-teman ya. Jadi benar-benar harus dipersiapkan segala sesuatunya, itu di planning secara matang pernikahan kita itu teman-teman, tidak abal-abal. Ini adalah momen di mana Pak Wahid diajak oleh Bapak untuk sholat berjamaah di masjid, sekaligus berkenalan dengan tetangga maupun teman-teman Bapak yang berada di lingkungan masjid di mana kita tinggal teman-teman. Dua hari sebelum Pak Wahid balik lagi ke Amerika Serikat, ini adalah momen dimana kita healing. Apa itu healing? Jalan-jalan ke pantai Klayar Pacitan bersama ini kakak sepupu saya teman-teman, Mbak Lili. Dan juga ada masih formasi lengkap, ada bapak, ada ibu ya waktu itu. Pak Wahid juga excited banget ke pantai, dimana di Iowa itu tidak ada pantainya. Jadi ya seperti itu teman-teman. Sementara ini adalah momen saat kita mengunjungi tempat, saya lupa tempatnya apa ya teman-teman. Ini tempatnya seperti kebun binatang kecil itu loh teman-teman, di seputaran Melilir. Bagi kalian yang berdomisili di Kota Ponorogo maupun Madiun pasti tahu tempat ini apa namanya, saya sendiri lupa. Pokoknya waktu itu sebelum Pak Wahid balik lagi ke Amerika Serikat, kita ajak beliau jalan-jalan ya di seputar Kota Ponorogo saja teman-teman, yang deket-deket gitu ya. Saya coba kenalkan ke tempat-tempat pariwisata, contohnya Telaga Ngebel. Memang saat itu kita belum bepergian yang jauh-jauh sampai kemana-mana gitu ya, karena Pak Wahid waktunya sangat terbatas, hanya cuti sekitar 3 mingguan di Indonesia ya, niatnya untuk menikah itu teman-teman ya.
Ini beliau sedang nentengin buah-buahan. Katanya beliau buahnya unik, saya belum pernah melihat buah seperti ini di, Amerika Utara, memang bukan jenis buah yang bisa hidup di sana. Nah, ini adalah saat perpisahan teman-teman di Bandar Udara Juanda. Ini lagunya apa ini kalau perpisahan seperti ini? Beliau akan kembali ke tempat asalnya. Di mana tempat asalnya? Nah, di sini sudah cengengesan, sudah mulai bekerja kembali, sudah kirim foto-foto. Nah, itu dia teman-teman, kebersamaan dengan Pak Wahid saat kedatangan beliau yang pertama kali. Selanjutnya di sini kita akan tampilkan saat kedatangan beliau yang kedua kali. Yuk, ini dia. Ayo, ini cerminnya error teman-teman, cermin magicku. Singkat cerita, setelah kunjungannya yang pertama untuk kita menikah waktu itu, akhirnya ini Pak Wahid berangkat lagi ke Indonesia setahun kemudian, tepatnya di Januari 2015 teman-teman. Ini beliau diantarkan oleh Brother Mike. Brother Mike itu kakaknya Pak Wahid yang sulung atau yang pertama. Sekarang beliau sudah almarhum ya teman-teman. Diantarkan sampai bandar udara yang berada di Des Moines atau ibu kota negara bagian Iowa. Karena Iowa tidak punya international airport, makanya dengan jet kecil Pak Wahid harus terbang ke Chicago di bandar udara yang besar itu ya teman-teman. Transitnya di Hong Kong waktu itu. Maskapainya Delta Airlines kalau saya nggak salah. Saya nggak tahu dari Hong Kong waktu itu beliau apa bisa langsung terbang ke Surabaya ya. Saya lupa teman-teman ya. Pokoknya beliau alhamdulillah tidak ada halangan sampai di Surabaya. Sementara kita di Indonesia main ke kebun binatang dulu sebelum menjemput Pak Wahid teman-teman. Ini saya bersama Mbak Adel, ada Ibu, ada adik saya Kusuma. Alhamdulillah di kunjungan yang kedua ini lancar teman-teman perjalanannya. Tidak ada tragedi gunung meletus dan sebagainya. Ini Pak Wahid sudah sampai di rumah Ponorogo dengan selamat. Cuman sayangnya waktu itu di Januari 2015 Bapak sudah meninggal ya. Itu meninggalnya Bapak di bulan Oktober 2014 teman-teman. Jadi beberapa bulan setelah kita menikah itu. Kebiasaan Pak Wahid saat pulang kampung, saat di Ponorogo, pagi-pagi beliau biasanya ngajak saya jalan-jalan teman-teman. Jalan-jalannya ya biasanya di pematang sawah seperti ini, melihat padi-padi yang sudah mulai menghijau. Barangkali menjadi daya tarik tersendiri buat Pak Wahid ya, karena kalau di tempat asalnya yang ada hanya ladang jagung dan kedelai teman-teman. Di Ponorogo agak beda aja. Ya seperti ini teman-teman keseruan kita as a family di kampung Ponorogo. Waktu itu belum ada Virgil, belum ada Zebrin, yang ada baru Adel saja. Jadi kita bertiga. Ini perjalanan dari Ngepos ke arah timur teman-teman, mengajak Adel ke Hypermart kalau saya nggak salah waktu itu ya. Ini kita mau ke Hypermart. Saya nggak tahu kalau Hypermart ini masih buka apa enggak teman-teman sekarang. Apakah masih seramai dulu? Kunjungan Pak Wahid yang kedua, waktu itu kita malah banyak jalan-jalannya teman-teman. Seperti di video ini kita sedang dalam perjalanan ke Telaga Sarangan di Magetan. Pak Wahid ini yang pegang kamera ngevideoin seperti apa suasana perjalanannya ya. Itu ada Adel yang duduk di depan dan ya Allah.
Orang tidur ya di videoin. Ada-ada saja ini Pak White. Tadi kita kan goreng gareng. Deer. Nice. Take photo at the same time. Take photos at the same time. Okay, 1, 2, 3. Okay. One more key. 1, 2. Yeah. 1, 2, 3. Ini. Kelihatan itu ya. Wow, very nice.
Itu tadi keseruan kita naik boat di Telaga Sarangan, teman-teman. Sayang Adel nggak mau ikut, katanya Adel takut naik boat, makanya ya untung Pak supir bawa istrinya, jadi aku titipkan ke Pak supir dan istrinya sementara kita menikmati naik boat di telaga ya. Ini Pak Wahid sedang menikmati wedang ronde bersama Adel di pinggir telaga. Dan saya akan berbelanja sebentar di sini sebelum kita pulang ke rumah. Hau. Jam 1. Kopi susu. Teh panas. Teh panas Adel. Aku apa ya? Aku sebanyak ini. Itu anaknya. Dia bakal juga dilakukan. Nilah goreng. Satu nilah goreng satu. Enggak, nilah goreng. Setelah makan siang, kita juga menyempatkan mampir di perkebunan stroberi, teman-teman. Kebunnya ya lumayan luas dan stroberinya bagus-bagus di sini ya. Tapi saya nggak tahu ini jenis stroberi apa karena beda saja dengan stroberi yang saya budidayakan di kebun kita di Iowa ini. Sewaktu Pak Wahid masih di Ponorogo, kita juga ada momen yaitu pas banget waktu itu adalah hari engagement atau lamaran adik saya, teman-teman ya. Jadi family dari Surabaya, calon suaminya datang ke Ponorogo untuk mengadakan acara lamaran. Ini foto-foto kita waktu di alun-alun Ponorogo bersama adik dan calon suaminya waktu itu. Tapi sekarang adik sudah memiliki 2 anak, teman-teman. Terasa waktu cepat banget berlalu ya, seperti kemarin sore. Sekarang sudah gede-gede, anaknya sudah kelas SD. Seperti itu, teman-teman. Esok harinya saya mengajak Pak Wahid untuk kita mengunjungi saudara. Ini saudara dari Bapak yang rumahnya terletak di sebelah barat dari Kabupaten Ponorogo. Saya lupa persisnya, di Jambon atau Sumoroto gitu loh, teman-teman. Ini saya bersama Pak Wahid dan juga bersama Ibu. Nah, ini foto-foto bersama saudara kita. Sampai umpel-umpelan itu saudara ada warung, teman-teman. Jadi seperti itu ya. Ini ada saudara juga yang rumahnya di sebelah selatan. Ini juga saudara, semuanya saudara, teman-teman, pokoknya yang kita up di video ini ya. Ya, foto-fotonya seperti ini saja. Akhirnya tiba saatnya Pak Wahid capek dan ini dimasaj atau diurut. Nah, ini foto Ibu dan juga Adel sedang menunggu pesanan makanan Pak Wahid saat di Ponorogo. Beliau sukanya nasi goreng, apalagi nasi goreng dari restoran ini, teman-teman. Saya nggak tahu sekarang restorannya masih buka apa enggak. Restoran yang ada di Jalan Jenderal Sudirman atau mana ya itu, deket Tembak Bayan, teman-teman. Sementara ini adalah momen saat kita di Malang ya. Waktu itu kita berwisata di beberapa tempat wisata di sini, termasuk di kebun stroberi, ada kebun apel, ada kebun apa lagi itu, teman-teman, jambu biji. Saya lupa apa exactly namanya. Yang paling gokil kalau mau difoto ya Pak Wahid yang benerin inilah, benerin itulah sebelum bisa dijepret cekrek. Nanti tahu-tahu difoto ya seperti ini.
ada saja tingkahnya saat di depan kamera, tahu-taunya setelah fotonya jadi. Mumpung masih di Malang, setelah tadi kita mengunjungi objek wisata aneka buah-buahan, ini kita juga mengunjungi sebuah objek wisata yaitu Pasar Apung dan Museum Kendaraan ya teman-teman, kalau saya nggak salah ya. Pokoknya di museumnya itu banyak banget aneka ragam kendaraan-kendaraan jadul dan sebagainya ya, atau museum transportasi ya, saya mohon dikoreksi kalau saya salah teman-teman. Ya seperti itu teman-teman keseruan kita sewaktu kunjungan Pak White yang kedua di Ponorogo. Ini saya nggak tahu di foto ini budi-budi saya kok pating krembiah seperti ini. Ya seperti itu teman-teman keseruannya ya. Tidak hanya tentang Pak White-nya saja, tetapi bagaimana family di Indonesia, keluarga besar kita di Indonesia juga sangat welcome, sangat baik kepada Pak White. Dan Pak White-nya sendiri juga alhamdulillah beliau adalah orang yang sangat baik teman-teman. Grapyak, sumeh, kalaupun beliau lebih mengetahui bahasa Indonesia ataupun bahasa Jawa, beliau itu orangnya gokil teman-teman, bisa mencairkan suasana gitu ya. Setelah kebersamaan sekitar 3 minggu dengan Pak White di Ponorogo, wirawiri dan sebagainya, akhirnya tiba saatnya kita harus berpisah. Ini adalah momen-momen saat Pak White malamnya akan terbang untuk kembali ke US. Kita mengantarkan sampai Bandara Udara Juanda teman-teman, sementara saya dan Adele masih harus ditinggalkan di Indonesia menunggu visa kita siap. Setelah kedatangan Pak White yang kedua kali, kita akan melihat kedatangan beliau yang ketiga kali teman-teman. The third time Pak White ke Indonesia. Tralala trilili. Setelah kunjungan beliau yang kedua di bulan Januari 2015, di foto ini Pak White berkunjung lagi ke Indonesia tepatnya di bulan September 2015. Jadi masih di tahun yang sama ya teman-teman. Maksud kunjungan beliau kali ini ke Indonesia adalah untuk menjemput saya dan Adele. Jadi tiketnya sudah ready, tinggal kita nanti ngambil visanya di American Embassy yang ada di Jakarta saja teman-teman. Ini adalah foto-foto waktu kita berada di Jakarta. Selagi di Jakarta kita ya healing tipis-tipis lah.
The breeze. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Semua foto-foto beserta video-video sudah kita persembahkan lur. Persembahkan. Ini kok mirip penyiar sandiwara radio. Jadi seperti itu teman-teman, momen kebersamaan bersama Pak White sampai akhirnya kita bisa bermigrasi. Akhirnya kita bisa pindah, akhirnya kita bisa sampai di Amerika Serikat sini ya. Semoga dengan adanya video maupun foto-foto tersebut yang saya lampirkan tadi bisa menjawab request atau memenuhi permintaan dari teman kita ini, yang tentu saja teman-teman yang lain bisa turut juga menonton kalau mau. Jadi seperti itu ya teman-teman. Insya Allah semoga di waktu dekat ini kita bisa mudik ke Indonesia lagi. Mudik ke Indonesia bukan lagi karena kalau lagi itu artinya kita sudah pernah mudik dan ternyata belum. Semoga kita bisa mudik di waktu dekat ini. Ya sebenarnya bisa saja teman-teman diusahakan kalau memang kita itu ada niat mudik ya, karena sekarang ini dengan berbagai di dunia sekarang ini, di dunia marketing sekarang ini, kita itu bisa saja misalnya pokoknya berbincang-bincang dengan teman saya gitu yang di sini, dia itu 2 tahun sekali mudik, 3 tahun sekali mudik gitu. Beliau bilang ke saya, Hetty, kalau kamu itu memang pengen mudik ya bisa aja loh Het, wong beli tiket itu wong biasanya kalau saya ya belinya make payment gitu, bisa, nggak usah harus secara tunai beli tiket ke Indonesia, itu bisa di pokoknya make payment dibayar setiap bulan gitu loh teman-teman, bisa begitu, kredit atau apalah istilahnya. Tapi Pak White itu orangnya kolot teman-teman, beliau itu modelnya kalau
pengen apa-apa nabung gitu loh. Dia itu nggak mau direpotkan atau diribetkan dengan kredit-kredit, make payment gitu loh. Nggak mau ada tanggungan. Jadi ya saya apa ya, saya nurut aja ke suami teman-teman, dan apa ya, keluarga di Indonesia juga sehat-sehat saja. Alhamdulillahnya kita itu hidup di zaman modern yang tidak harus surat-suratan 6 bulan sekali suratnya baru datang gitu ya. Kalau kita kangen rumah, kita kangen ibu, ya saya sering, bro, aku ki sik anu lho bro, ini lho nugget, kok krek 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 krek. Ayo, come on. Sik teman-teman, ini nuggetku coming. Come on. Pintune suarane krek, ngono ya mesti ada penampakan. Penampakannya ini teman-teman, tuh yang krek itu. Tuh, ayo say hi itu teman-teman. Halo, halo teman-teman. Ini teman-teman, aku tadi yang krek itu tadi ngecek di mana mamiku teman-teman. Di mana mamiku teman-teman. Jadi seperti itu ya teman-teman. Apa aku tadi mau ngomong apa? Gara-gara nugget lupa loh, get mami get. Jadi seperti itu Pak White itu. Ya, enggak apa tuh? Oh iya, ya alhamdulillah kita itu hidup di zaman, ya alhamdulillahnya kita itu hidup di zaman yang sudah canggih teman-teman. Kalau ibu pengen lihat cucunya ataupun kita kangen ibu, bisa video call, bisa chat di WhatsApp dan sebagainya itu ya. Enggak seperti kalau kita hidup di zaman dulu terus kita surat-suratan, nanti suratnya 6 bulan baru nyampe gitu ya teman-teman. Alhamdulillah sekarang itu zamannya sudah canggih, jadi ya tidak ada apa ya, penghalang untuk berkomunikasi meskipun kita berada di belahan dunia, belahan bumi yang berbeda seperti ini ya. Jadi seperti itu teman-teman, semoga good nugget good. Ya seperti itu teman-teman, semoga apa yang kita share bisa menghibur, bisa menemani hari-hari kalian dimanapun teman-temanku berada. Terima kasih bagi kalian yang sudah selalu setia menemani kita di Amerika Utara sini, dan terima kasih juga saya ucapkan bagi teman-teman yang baru bergabung, selamat datang dan semoga betah untuk menonton video-video kita yang apa adanya dan ala kadarnya seperti ini teman-teman. Terima kasih sekali lagi, salam damai, salam sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Ini sebentar teman-teman, pintunya krek-krek itu waktunya tak kasih oli, bukan oli, pelumas pintu teman-teman.